Dan firman Tuhan nanti kita akan masuk di Mazmur 129 sampai 130. Mari kita ke pujian dulu. Kami memuji kebesaran-Mu. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ya Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, sungguh ajaib dan amat ajaib Tuhan. Kembali Bapa di dalam bulan Agustus ini Tuhan, tanggal 23, kami percaya Tuhan Yesus, tolonglah kami pimpin ibadah di dalam mesbah doa kami Tuhan, mesbah ibadah kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, keluarga kami diberkati Tuhan, disertai Tuhan, dan selalu dilindungi dan dijaga oleh Tuhan dengan malaikat-malaikat Roh Kudus-Nya yang maha gagah perkasa yang begitu mengasihi kami. Tuhan, pimpinlah ibadah kami dari awal pertengahan pada akhirnya. Pakai buat isi hamba-Mu, untuk Kokonata, juga Benediction, kami semua melayani Tuhan dengan kasih setia Tuhan. Dan biarlah juga Tuhan kami berdoa buat saudara kami Tuhan yang juga menonton channel kami Tuhan Yesus, ibadah mesbah keluarga kami bisa berkat dari kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom. Shalom. Kita ucap syukur, terima kasih Tuhan Yesus telah pimpin kita selama seminggu. Kita sudah masuk minggu terakhir di bulan Agustus. Kita mengatakan bersyukur Bapa, karena Allah begitu mengasihi kita, memimpin kita hari lepas hari. Kita harus selalu bersyukur dan berterima kasih. Kasih Kristus dan firman kita. Banyak yang kau
kehidupan kita. Kita mau katakan pertolongan-Mu Tuhan. Biar hatiku siap mendengar firman-Mu Tuhan.
segala yang tak terjadi. Tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyadari, Betapa aku menyadari, betapa aku menyadari, di dalam hidupku ini kau selalu memberi rancangan terbaik. Oleh karena kasih Bapa Tuhan Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Mari kita berdoa. Benar Tuhan Yesus, buka Bapa, kami menyadari di mana kebaikan Tuhan, terutama saat dimana kami Bapa bulan Agustus ini masih tetap memperingati HUT, peningkatan tentang kemerdekaan Republik kami Indonesia ke-75 tahun Tuhan. Kami percaya Tuhan pimpinlah kami di dalam kami belajar lagi tentang kebaikan-kebaikan Tuhan untuk keluarga kami, mesbah di dalam keluarga kami Tuhan, dan juga buat saudara-saudara kami Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih beracara Tuhan dalam firman Tuhan yang kami akan baca di dalam Markus 129 sampai 130, bagaimana mengenai kesesakan dan permasalahan dalam kesusahan kehidupan kami Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus, anak-anak Tuhan selalu dimerdekakan di dalam setiap bulan. Pimpinlah hamba-Mu Tuhan di dalam kehidupan saat ini sama dengan keluarga hamba, dan kami percaya kami diputus oleh kuasa darah Yesus Kristus melalui Roh Kudus-Nya yang menguatkan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih beracara Bapa dari awal pertengahannya, dan kami minta kuasa Roh Kudus untuk putus hamba di dalam pimpinan Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan ucap syukur. Yang kita katakan amin. Mari kita baca Bapa 129 ayat 1 sampai 8, Mama Papa 4, Mama 4, dan Koko dan Dede 130 1 sampai 8, 44 juga ya. Udah 129. Ya. Judulnya kita Papa dan Mama terluput dari kesesakan, dan Koko seruan dari kesusahan. Maka kita menjadi suatu tema kesesakan dan kesusahan dapat kita lalui untuk di dalam kehidupan kita, karena Tuhan memerdekakan kita di dalam kehidupan kita. Mari kita baca, Papa baca 1 sampai 4. Judulnya terluput dari kesesakan. Mazmur 129. Mereka telah cukup menyesalkan aku sejak masa mudaku. Biarlah Israel berkata demikian. Mereka telah cukup menyesalkan aku sejak masa mudaku, tetapi mereka tidak dapat mengalahkan aku. Ayat 3. Di atas buku pembajak membuat panjang alur bacakan mereka. Ayat 4 terakhir. Tuhan itu adil, Ia memotong tali-tali orang fasik. Mazmur 129 ayat 5 sampai 8. Semua orang yang membenci Sion akan mendapat malu dan akan mundur. Mereka seperti rumput di atas soto yang menjadi layu sebelum dicabut, yang tidak digenggam tangan yang penyabit, atau dirangkum orang yang mengikat berkas, sehingga orang-orang yang lewat tidak berkata,
Berkat Tuhan atas kamu. Kami memberkati kamu dalam nama Tuhan. Ayat Mazmur 130, seruan dari dalam kesusahan. Ayat 1 sampai 4. Nyanyian ziarah. Dari jurang yang di dalam aku berseru padamu, ya Tuhan. Tuhan, dengarkanlah suaraku. Biarlah telingamu menaruh perhatian kepada suara permohonanku. Jika Engkau, ya Tuhan, mengingat-ingat kesalahan-kesalahan Tuhan, siapakah yang akan dapat tahan? Tapi padamu ada pengampunan, supaya Engkau ditakuti orang. Aku menanti-nantikan Tuhan, jiwaku menanti-nanti, dan aku mengharapkan firman-Nya. Jiwaku mengharapkan Tuhan lebih daripada pengawal mengharapkan pagi. Lebih daripada pengawal mengharapkan pagi. Berharaplah pada Tuhan, hai Israel, sebab Tuhan ada kasih setia dan Ia banyak kali mengadakan pembebasan. Dialah yang akan membebaskan Israel dari segala kesalahan. Ya, puji Tuhan, kita bisa menyimpulkan tadi ayat 109 sampai 112 tentang kesesakan dan kesusahan di dalam kehidupan kita anak-anak Tuhan di masa pandemi ini. Dan kita tahu kita merayakan HUT kemerdekaan Republik Indonesia ke-75, dan kita mengerti ya bahwa Tuhan memberkati kita di dalam kehidupan kita di masa-masa kesesakan di mana Tuhan ajarkan bagi kita anak-anak Tuhan untuk di masa muda kita diperhadapkan dengan kesulitan-kesulitan, terutama di mana Tuhan gambarkan tentang permasmur ini tentang membaca tentang bagaimana menghasilkan suatu bentuk hasil dari upah mereka. Dan ini dia perhadapan gua buat anak-anak muda, buat kita semua, ingatkan kita kesusahan-kesusahan, terutama kita mengingat para pejuang merebut kemerdekaan, tentang kemerdekaan Republik Indonesia, tentang bagaimana rakyat yang kesusahan makan, tentang bagaimana kesulitan berpakaian dan segala macam, kebebasan, dan itu diterangkan bagaimana Tuhan mengabarkan pada anak-anak muda sekarang, ya, di mana juga teman-teman kita mendengar bahwa saudara-saudara kita yang masih muda berpikiran sulit untuk mencari pekerjaan di masa pandemi ini, sulit untuk lulus, sulit untuk mencapai cita-cita, tapi kita percaya bahwa Tuhan senantiasa memberikan kita kelegaan. Semana kita tahu bahwa kesulitan itu di hadapan manusia memang besar, tapi ketika kita tahu Tuhan sudah memerdekakan kita dan selalu Tuhan memimpin kita dalam kehidupan kita untuk tetap di dalam kebenaran Tuhan. Semana Papa juga sudah katakan pada anak-anak Papa dan pada semua sahabat-sahabat kita bahwa Tuhan menolong kita. Gambaran mana anak muda ketika anak-anak Papa lulus dari kepenatan sekolah, ya, mencapai ke lulusan SMK-nya, Dede udah naik kelas, dan Mama tetap kerja di rumah, Papa tetap melayani Tuhan dan terus juga mencari pekerjaan, mencari semua peluang-peluang bisnis. Kita percaya bahwa itu semua menjadikan suatu kita kemenangan Tuhan, di mana pasti kata Tuhan itu adil. Ya, yang pertama percaya bahwa Tuhan itu adil. Dia adil untuk apa? Untuk menolong kita di dalam setiap kesesakan kita, di dalam mana kesulitan kita, karena Dia yang menolong kita di dalam setiap luputan orang-orang fasik yang mau menyekam kita, yang mau menjatuhkan kita. Yang kedua, di mana Tuhan ajarkan bahwa Tuhan menantiasa mendengarkan doa kita. Yang kedua, Tuhan mendengarkan doa kita dari seruan tangisan kita di dalam masa persoalan-persoalan kita, baik itu persoalan saat ini dalam untuk kita yang bekerja atau kita yang mau usaha, maupun kita juga yang mau bersekolah, bahkan juga yang mungkin saat ini yang menuju ke kuliah. Kita dalam dihadapkan dengan masalah-masalah pembayaran, masalah-masalah untuk pendaftaran dan segala macam tetek mengek. Dan itu Tuhan katakan bahwa kita hanya bisa berseru dengan seruan doa kita kepada Tuhan untuk melepaskan kita dari kesusahan dan kesesakan, sehingga Tuhan memerdekakan kita. Yang ketiga, bahwa Tuhan ajarkan kepada kita tentang bagaimana Tuhan memberikan pengharapan di dalam kehidupan kita. Karena kita tahu di dalam ayat yang ke-6 dikatakan jiwaku berharap kepada Tuhan lebih dari pengawal
pengharapan pagi lebih daripada pengawal mengharapkan pagi. Karena disitulah kita diingatkan oleh Tuhan di dalam kesesakan, di dalam kesusahan kita. Berharap kepada Tuhan itu membuatkan kita kelegaan. Semana kesulitan hari ini, kata Tuhan, cukuplah hari ini, karena besok mempunyai kesusahan sendiri. Dan itulah yang menguatkan kita kepada terang kasih Tuhan tentang bagaimana anak-anak Tuhan untuk mengisi kemerdekaan ini, untuk terus bisa maju di dalam masa pandemi ini, dan kesulitan ekonomi, kesulitan lapangan pekerjaan, dan kesulitan yang lain-lainnya, terutama juga ada dalam keluarga. Karena keluarga merupakan tembok yang sangat kokoh untuk kita bisa bertahan kuat menghadapi serangan-serangan musuh. Karena dengan keluarga kita percaya kita bisa berkomunikasi dengan baik, berharap kepada Tuhan dengan baik. Seperti keluarga kita ada mesbah di dalam mesbah keluarga. Saya percaya kepada teman-teman mempunyai mesbah di dalam keluarga untuk memperkuat benteng iman kita dari serangan-serangan musuh. Dan inilah mengingatkan kita bahwa kesesakan dan kesusahan dapat kita lawan dengan 3 tadi. Yang pertama, kita percaya Tuhan itu adil. Yang kedua, Tuhan ingatkan bahwa Tuhan mendengarkan doa kita. Yang ketiga, kita ingatkan bahwa berharaplah kepada Tuhan, karena Tuhan itu baik. Dia bagaikan juga dia adalah pengawal untuk di pagi hari ketika kita melakukan aktivitas apapun juga. Bahkan juga pada malam hari ketika kita melakukan aktivitas juga di dalam keluarga. Dan inilah kita percaya Tuhan itu baik dan amat baik. Maka ayat 7 dikatakan, sebab Tuhan itu pada Tuhan ada kasih setia, dan Dia banyak sekali mengadakan pembebasan. Yang ke-8 ayat yang 8 130 ayat 8 dikatakan dia akan membebaskan Israel daripada segala kesalahannya. Dan itulah berarti kita percaya kemerdekaan Tuhan, ya, anak-anak papa dan juga si papa dan semua para teman-teman, bahwa kebebasan di dalam mana Tuhan ajarkan di dalam kemerdekaan bangsa Israel, ya, dari segala kesalahannya dibebaskan oleh Tuhan. Karena kita tahu permasalahan di dalam masa yang lalu maupun masa setelah, yaitu kesesakan dan kesusahan, itu telah dibebaskan oleh kemerdekaan yang Tuhan berikan kepada kita melalui Yesus Kristus. Dia mati, Dia bangkit, dan Dia naik surga bagi kita, bagi kemuliaan nama Bapa, nama Putranya, dan nama Roh Kudusnya bagi kita di dalam kemuliaannya. Maka itu kita terima kasih kepada Tuhan. Dan biarlah kita mau doa sebentar untuk firman ini, dan nanti Papa serahkan kepada Mama, ya. Mari kita doa, biarlah teman-teman kita juga ikut berdoa supaya firman ini tetap diterima di dalam kehidupan kita semua, supaya kita menjadi lambang kebenaran, kemerdekaan yang Yesus berikan pada kita. Bapa, terima kasih Tuhan. Biarlah Tuhan usahakan kesusahan yang menimpa kehidupan kami di masa pandemi ini, Tuhan, dapat kami lalui dengan kasih setia Tuhan. Melalui juga kami memperingati kemerdekaan HUT Republik Indonesia, Tuhan. Dan kami percaya, Tuhan, kami umat Tuhan yang ada di Indonesia dimerdekakan seutuhnya, bukan saja melalui perjuangan para pahlawan kami, tapi sungguh-sungguh melalui pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib bagi kami, mati bagi kami, dan bangkit bagi kami, dan Dia naik ke surga bagi kami. Dan saat ini Dia duduk memerintah bersama-sama dengan Bapa. Dan saat ini juga Tuhan tidak meninggalkan kami sendiri. Dia menyertai kami melalui Kudusnya yang diutus bagi kami, menolong kami. Dan kami percaya, Tuhan, pada siang hari ini ibadah mesbah keluarga kami, Tuhan berkati juga buat teman-teman kami, saudara kami yang lain, Tuhan, juga dimanapun mereka berada, yang mungkin menyaksikan video YouTube kami, Tuhan, akan dapat berkat dan kasih setiap Tuhan. Dan firman ini di dalam Mazmur 129 dan 130 tidak akan pernah menjadi firman yang sia-sia, tapi menguatkan kami biar banyak
yang menyesatkan kami, biar banyak yang menyusahkan kami, tapi kami percaya Tuhan, hari-hari bersama Tuhan adalah hari-hari kemenangan. Hidup bersama Tuhan adalah hidup yang sangat bahagia. Dan hidup bersama Yesus adalah hidup yang penuh pengharapan, penuh dengan kasih setia Tuhan, dan penuh dengan mujizat Tuhan. Bagi kemuliaan Tuhan saja kami serahkan, hanya kemuliaan nama Yesus Kristus yang kami sembah, nama di atas segala nama. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Biar firman ini sekali lagi Bapa menjadi rema buat hamba juga Bapa yang menyampaikannya, dan hamba ucap syukur. Tuhan mengapusi dosa-dosa hamba, mengampuni dosa-dosa hamba, dan memberikan keluarga hamba kekuatan, kesehatan untuk tetap kuat, tetap sehat di hadapan kasih setia Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, hamba percaya Tuhan, anak-anak Lutba diberkati, Kokonata bisa kuliah dengan baik, Dede Vincent bisa terus melanjutkan sekolahnya dengan baik, dan istri hambamu terus Bapa menjadi istri, penolong, dan juga menjadi karyawan yang baik yang telah memberikan pelayanannya untuk perusahaannya. Terima kasih Tuhan. Juga Bapa, hamba juga sama Tuhan, sebagai kepala keluarga, sebagai juga anak-anak, sebagai anak Tuhan, juga sebagai hamba Tuhan. Terima kasih Tuhan, hamba diberi kekuatan juga Bapa untuk terus bisa melayani, untuk terus bekerja di hadapan Tuhan, dan untuk menjadi saksi Tuhan yang terus memuliakan nama Tuhan. Selagi Bapa, terima kasih Tuhan. Terima kasih sekali lagi Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba serahkan doa-doa permohonan Bapa yang tidak sempurna ini, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin. Mani. Kita mengakhiri ibadah hari ini, kita mengatakan terima kasih Yesus.